Shalom Medisi Peoples, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik ya. Langsung aja nih, kita mau gali lebih dalam dari Revive hari ini. Topiknya penting banget, pertahanan di titik rentan. Anda pernah nggak sih merasa, waduh, rapuh banget, lemah, kayaknya dikit lagi jatuh gitu? Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap kuat pas lagi gitu? Kita mau lihat contohnya langsung dari Yesus Kristus. Ada di Matius pasal 4 ayat 1-11. Momen setelah dia puasa 40 hari, kondisi fisik lagi lemah banget, terus iblis datang mencobai. Nah, kita mau bedah ini nih. Tujuannya biar kita paham gitu, strategi iblis kan seringnya nyerang pas kita lemah ya kan? Dan yang paling penting, kita bisa belajar strategi menang dari Yesus. Coba deh kita bayangin kondisi Yesus waktu itu. Puasa 40 hari nggak makan. Alkitab bilang dia akhirnya lapar. Ini pasti bukan lapar biasa ya. Betul sekali, itu kondisi fisik yang sangat ekstrim. Sangat rentan. Dan justru pas lagi rentan gitu, iblis nyerang ya. Revive hari ini pasti bahas soal ini kan? Pemilihan waktunya itu loh. Iya, Revive hari ini menekankan banget kalau itu bukan kebetulan. Iblis itu strategis. Dia pilih momen saat Yesus paling rentan secara fisik. Nah, renungan itu juga menjelaskan titik rentan itu apa aja sih. Ya, kondisi lemah, rapuh, gampang goyah gitu. Bisa fisik kayak Yesus, tapi bisa juga capek emosi, kecewa, masalah keuangan, masa depan nggak pasti, atau mungkin rasa sepi. Wah, banyak ya bentuknya. Banyak banget. Dan yang ditekankan lagi sama Revive hari ini, jatuhnya itu bisa cepat banget. Sekejap mata. Mungkin Anda juga pernah ngalamin kan, lagi banyak tekanan kerjaan, masalah keluarga numpuk, terus rasanya pengen nyerah aja gitu. Iya. Kebayang. Nah, Revive hari ini ngingetin, justru pas momen gitu, kita harus ekstra waspada, karena serangannya seringkali paling efektif di situ. Oke. Jadi, jelas ya, iblis nyerang pas kita lemah. Terus, gimana Yesus responsnya? Kan ada 3 godaan tuh. Ubah batu jadi roti, terus lompat dari bubungan bait Allah, sama tawaran kekuasaan dunia kalau mau nyembah iblis. Benar. Dan respons Yesus itu, wah, konsisten banget. Selalu dimulai dengan ada tertulis. Pakai firman Tuhan terus ya. Revive hari ini pasti menyoroti ini sebagai kunci kan? Bukan sekedar kutip ayat aja mungkin ya? Tepat sekali. Ini nih salah satu inti dari Revive hari ini. Yesus bukan cuma kutip ayat, tapi pakai ayat yang pas banget buat patahin inti godaannya. Jadi, waktu digoda soal kebutuhan fisik, soal roti, dia kutip Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti aja, tapi firman. Oke. Terus pas digoda buat pamer kuasa, disuruh jatuhin, dia kutip Ulangan 6 ayat 16. Jangan mencobai Tuhan. Dan waktu ditawari kekuasaan dunia asal nyembah iblis, dia tegas pakai Ulangan 6 ayat 13. Hanya Tuhan yang boleh disembah. Presisi banget kan? Wah, iya ya. Tepat sasaran gitu. Nah, itu dia. Makanya, Revive hari ini langsung nyambungin ke Efesus 6 ayat 17. Firman Allah itu pedang roh. Pedang kan butuh keahlian pakainya, harus tajam, pas, ke titik vital lawan. Jadi firman itu senjata kita ya? Pedang roh. Keren banget. Iya, itu senjata utama kita pas lagi rentan. Oke, jadi pesannya jelas. Pakai firman sebagai senjata. Tapi, gimana cara praktisnya biar kita bisa mengenal, mencintai, dan menaati firman kayak yang disaranin Revive hari ini? Apalagi kalau lagi males atau lemah gitu. Kadang susah kan mulainya? Nah, ini pertanyaan bagus. Revive hari ini emang nggak berhenti di tahu, tapi soal membangun hubungan sama firman. Mungkin saran praktisnya ya mulai aja. Baca rutin, nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting tiap hari. Terus ambil waktu bentar buat renungin. Apa artinya buat saya hari ini? Gimana terapinnya? Komitmen kecil gitu ya? Iya, diskusi sama teman seiman juga bantu banget loh. Biar pemahamannya makin tajam. Yang paling susah emang konsistennya sih. Betul banget. Sering semangat di awal doang. Nah itu dia. Justru kata Revive hari ini pas kita males itu, pedang kita jadi tumpul, kita makin rentan. Jadi kuncinya ya komitmen harian itu. Biar pas godaan datang, firman udah siap jadi pertahanan pertama. Refleks gitu, hari ini. Coba deh, Anda masing-masing jujur sama diri sendiri. Apa sih titik rentan Anda sekarang? Area mana yang paling gampang diserang? Keuangan, kesabaran, hubungan, rasa takut, sepi? Nah setelah tahu, coba evaluasi. Biasanya respon Anda gimana? Udah pakai firman Tuhan belum? Atau masih pakai cara sendiri? Terus, dari obrolan kita ini, komitmen baru apa nih yang mau Anda buat?
biar lebih cinta dan pakai firman Tuhan sebagai senjata andalan. Dan yang penting diingat, Revive hari ini juga kasih jaminan. Yesus kan dicobali sama kayak kita, tapi dia nggak berdosa. Kemenangannya itu bukti. Kalau kita pakai senjata yang sama, firman Tuhan, dan bergantung penuh sama Tuhan, kita juga bisa menang. Bukan berarti bebas cobaan ya. Bukan berarti kebal, tapi kemenangan itu dijamin buat yang pegang teguh Tuhan dan firman-Nya. Kemenangan itu bukan kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan lewat firman di dalam kita. Itu yang ditekankan Revive hari ini. Oke, jadi rangkumannya dari pendalaman Revive hari ini simple tapi dalam ya. Pertama, kenali titik rentan Anda, jangan lengah. Kedua, asah dan pakai senjata rohani, firman Tuhan, jangan cuma disimpan. Pegang erat, aplikasikan. Dan yang ketiga, paling penting. Bersandar penuh sama kekuatan Tuhan, pasti menang. Sip! Mari kita kunci pesan ini sama-sama ya. Kita hafalin ayat kuncinya dari Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke? Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal lagi buat Anda renungkan nanti. Kalau firman itu pedang roh kita, gimana caranya kita pastiin pedang itu nggak cuma kita punya, tapi selalu terasa tajam, siap dipakai tiap hari, bahkan sebelum kita sadar ada serangan datang? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Yaudah, segitu dulu pembahasan kita dari Revive hari ini. Terima kasih sudah menyimak, Tuhan Yesus memberkati Anda semua.